Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajada, ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Kita akan ngobrol dengan Ustazah Ida Husnur Rahmawati, alumni Gontor Putri tahun 1996, dan ibu dari Ahmad Fawaz, finalis Hafiz Indonesia RCTI 2016 yang sekarang sudah masuk Gontor di kelas 1. Oke, jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu. Ustazah Ida, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Akbar Zainuddin. Apa kabar Ustazah? Senang sekali nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Wa antum kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Kadzalik Ustazah. Kegiatannya apa sekarang Ustazah ini? Sehari-hari. Alhamdulillah, saya Rabbatul Bait ya, seorang ibu rumah tangga yang dengan 5 anak, dan kebetulan juga menangani, kalau dikatakan direktur sih ya apa ya, mudiroh di tahfidz balita, yang kebetulan saya ampuh juga untuk pendidikan anak untuk tahfidz Al-Quran dari usia 3 tahun dimulainya. 3 tahun? 3 tahun. Ya, betul. Mereka menghafal saja atau bagaimana itu di lembaga tahfidz itu? Alhamdulillah, berkah kami ke Mesir yang kedua kali. Ini sangat luar biasa ketika suami waktu itu di tahun 2012 mendapat beasiswa dari dari Depak ya, dari Departemen Agama, kemudian sekolah di Canal Suez University yang ada di Ismailia. Kemudian saya harus resign dari kerjaan saya. Ketika itu ngajar di salah satu universitas ya. Dan memang sebetulnya susah ya. Agak-agak sedih juga ketika kita biasa beraktivitas, kita biasa ngajar sana sini, terus suami menyuruh untuk harus di rumah saja. Ya alhamdulillah ternyata memang justru titik baliknya di sini gitu. Minal usroh bisa ilal alam, bisa ilal dunia. Luar biasa deh ya. Kita flashback ke Gontor dulu. Angkatan pertama berarti ya? Nggih, betul Ustaz. Bersama Ustaz Sutaji waktu itu Gontor Mantingan Putri cuma ada 3 gedung. Yang pertama adalah gedung Kuwait, yaitu 2 lantai yang kita biasanya belajar di situ. Terus kemudian ada 2 asrama. Asramanya Rayon Aisyah dan Rayon Khadijah. Kami yang kecil-kecil yang tamat SD waktu itu di Rayon Khadijah, kemudian yang kakak-kakak kelas kami, padahal ya masuknya bareng ya, di yang eksperimen, istri antum juga Ustaz, berarti mudabir kita, tapi di kamar Aisyah gitu. Walaupun kelas 1, tapi kakak-kakak sudah jadi mudabir, sudah jadi koordinator, sudah jadi OPPM, dan Masya Allah intinya. Dari Gontor memang sudah tertarik untuk menghafal atau gimana Ustazah? Personal. Sebetulnya Gontor itu kalau saya bilang kan memberi kunci ya, kunci berbagai macam ilmu. Salah satu contoh, mungkin saya agak rodo unggul kalau di materi-materi sejarah. Jadi kayak tarikh Islam kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu saya suka sekali gitu, dan bisa mungkin dapat nilai 9 gitu bisa karena saking senengnya gitu. Berangkat dari senang itu, kemudian saya mempunyai satu kesukaan, yaitu membaca biografi para ulama. Dan rata-rata kalau saya baca biografi para ulama, rata-rata mereka ternyata hafal Quran di usia sebelum akil balik. Jadi Imam Syafi'i, Imam Bukhari, terus kemudian bagaimana Ibnu Rushd atau yang mengarang juga kitab Bidayah wa Nihayah, itu juga beliau ahli fikih dan juga seorang dokter. Ternyata semua berawal dari Quran gitu. Jadi akhirnya dari situ membuat keinginan saya, berarti mau tidak mau ini kembalinya ke Quran. Kalau umpama kita pengen betul-betul menghasilkan ulama-ulama kaliber
ulama-ulama seperti zaman dahulu, seperti itu Ustaz. Akhirnya mungkin itulah yang semangat itu yang kemudian akhirnya menjadikan kami untuk lebih pengen tahu lagi tentang Quran dan ilmu-ilmunya. Terus Ustazah sendiri mulai menghafal. Kebetulan kalau saya pribadi kan dari Gontor, kan seperti antum tahu ya, memang kita nggak ada inian Quran, tapi paling tidak kita suruh menghafal juz 30. Kemudian kami habis itu lanjut keterima beasiswa di Kairo, di Al-Azhar. Di Al-Azhar ini kan mau tidak mau kita hafal 8 juz Ustaz. 8 juz dan diteskan secara lesan dan tulis, kemudian juga dengan beberapa hafalan-hafalan tambahan yang kami hafal gitu. Kemudian dari situ mungkin bekal-bekal kami menghafal agak lebih. Terus kemudian waktu pulang ke Indonesia saya berkecimpung di AMCF, Asia Muslim Charity Foundation, yaitu pengajaran untuk bahasa Al-Quran, bahasa Al-Quran yaitu bahasa Arab. Dan memang di situ juga ada program tahfidz Qurannya juga untuk para mahasiswa. Kalau umpama dibilang 30 juz, saya hingga saat ini masih store, Ustaz. Saya masih store hafalan kepada guru saya, yang guru saya kebetulan temannya anak saya gitu. Temannya di Al-Azhar. Di Al-Azhar ambil tafsir. Ambil tafsir Fakultas Usuluddin. Fakultas Usuluddin ya. Usuluddin. Oh, itu wajib hafal 8 juz. Wajib itu. Okay. Jadi setiap nanti kita akan ada tes, yaitu ujian lesan dan ujian tulis ya. Umpama dari 4 juz gitu paling ujian soalnya cuma dua soal gitu. Kalau emang nggak bisa ya sudah nggak naik gitu dan nggak lulus gitu. Tapi insya Allah lah ilmu-ilmu di Gontor masya Allah menurut saya sangat bermanfaat buat saya pribadi. Ahmad Fawaz. Ya. Sekarang di Gontor berarti. Kelas 1 ya. Itu mulai hafal Quran umur berapa itu? Anak pertama berarti ya? Sebetulnya anak kedua. Kalau anak pertama kebetulan 2 tahun sebelum itu, tapi Allah lebih menyayanginya di usia 5 hari kemudian diambil ya. Kemudian kami memulai program tahfidz Fawaz dari ketika saya resign itu tadi, berarti dari usia dia 6 tahun setengah, kemudian saya harus menjadi ibu rumah tangga. Jadi bayangkan aja Ustaz, menjadi ibu rumah tangga di sebuah tempat di kota Ismailiyah, kota yang dimana ada pasti Mesir berarti ya? Iya betul. Mulainya di Mesir ya? Tidak ada saudara, tidak ada siapapun, tidak ada orang Indonesia. Bahkan satu apartemen itu kami sama orang-orang Cina ya, orang-orang Cina. Dan kalau mau kita pengen tempe aja harus ke Kairo dulu dengan jarak ya 100 kilo lebih, berarti harus menempuh 4-5 jam perjalanan gitu. Tapi justru disitulah saya mendapatkan sebuah ilmu baru yang dimana ilmu ini mungkin tidak saya dapat ketika saya mengajar bersama para mahasiswa, para ibu-ibu. Jadi ternyata memang kadang kita perlu tahanusnya, perlu kita bersemedi, kita sendiri, yang dimana sendirinya itu ternyata bisa membawa dampak hasil yang masya Allah menurut saya. Paling tidak untuk diri kita dan keluarga, kemudian dari diri dan keluarga ini ketika memang ada sebuah pilot project keberhasilan, maka bisa kita tularkan kepada yang sekitar kita. Dan dimulai dari usia 6 tahun setengah, alhamdulillah di usia 10 tahun 3 hari selesai. 6 tahun setengah, terus 10 tahun sudah hafal. Tapi tanpa mondok tetap di rumah, tetap sekolah, dan tetap bermain dengan ibu dan adik-adiknya. Tetap di rumah, tetap sekolah, dan bermain dengan teman-temannya. Dan tidak mondok. Tidak mondok? Iya. Ilmunya dari mana waktu itu? Dapatnya itu? Apa nyoba sendiri gitu ya? Atau sebetulnya kan ada satu ungkapan di surat Al-Baqarah ya, yang di ayat Dain itu, di ayat tentang hutang. Subhanallah ya, ungkapan di ayat terakhir itu kan ayat paling panjang, ayat hutang. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi ketika kita bertakwa maka Allah akan mengajarkan kepada kita. Ya, itu satu hal. Terus kemudian yang kedua,
untuk seorang wanita ketika kita taat mutlak terhadap suami ya, dan memang taat ini kan tidak mudah gitu. Apalagi kalau memang kita juga punya kemampuan untuk mengajar, punya kemampuan untuk berorganisasi, punya kemampuan untuk ya tahu sendiri lah Ustaz, anak mantingan gimana ya. Kan nggak bisa diem gitu biasanya. Iya. Ya, tapi ini mau nggak mau sama suami disuruh diam, disuruh jaga anak-anak, beliau kuliah S2-nya, terus saya mau ngapain gitu ya. Terus ya sudah bismillah akhirnya kemudian saya mencoba berbagai macam buku tentang tahfidz Quran saya pelajari, sampai baca, kemudian akhirnya bismillah saya akan mulai anak saya dengan hanya 3 ayat setiap hari saya akan talkinkan dia. Jadi saya bacain, kemudian dia mendengarkan, kemudian dia mengulangi. Dan ternyata ilmunya Ustaz setelah saya istiqomah dengan hal itu setiap habis subuh, walaupun musim dingin, musim panas tetap ayo leh bismillah leh gitu sama ibu gitu. Sik Bu, ojo cepet-cepet gitu kata anak saya. Tapi ternyata alhamdulillah dengan istiqomah itu tadi selama 4 bulan alhamdulillah karena karunia Allah satu juz setengah bisa kita selesaikan gitu. Dengan cara seperti itu tadi, dengan habis subuh nambah 3 ayat, kemudian nanti sore atau malam nanti murojaahnya. Jadi akhirnya kita dapat satu pola gitu. Yang pola itu tidak pernah kita dapat dan tidak pernah kita laksanakan ketika di Indonesia. Karena pola saya waktu di Indonesia pagi ngajar sampai mungkin siang, kadang sampai sore juga, terus baru nanti malam megang anak gitu. Habis maghrib sampai isya. Tapi memang kami sudah berkomitmen sama suami untuk urusan anak kita tidak serahkan kepada pembantu gitu ya. Secapek apapun kita ketika kita kerja tetap urusan pendidikan anak harus kita handle gitu. Satu komitmen yang memang kalau suami tidak sempat ngajarin berarti saya yang harus turun tangan. Kalau saya lagi sibuk, suami yang harus turun tangan. Lah dari situ ternyata subhanallah otak anak bekerja sangat masya Allah menurut saya ya. Karena dulu sebetulnya saya paling anti ngajar anak kecil dan anak TK. Paling tidak mau. Ribet Ustaz. Tapi Allah balik kadang ya apa yang kita benci itu akhirnya memang harus kita jalankan. Seperti itu. Ya. Jadi 3 ayat setiap hari begitu. Ya, tapi nanti kan karena memang sudah terkondisikan, insya Allah bisa. Akhirnya lama-lama meningkat Ustaz. Nggak 3 ayat saja dengan waktu yang sama, setengah jam gitu. Okay. Bisa setengah halaman dan bisa 1 halaman dan terakhir menghafal itu bisa 4 halaman atau 2 lembar bolak-balik gitu. 2 lembar bolak-balik setiap hari. Iya, jadi kekuatan otak ternyata seperti itu gitu. Dan itu kan ilmu-ilmu yang memang saya tidak dapatkan ketika saya ngajar anak-anak mahasiswa gitu. Dan justru disinilah juga bahasa Arab yang dulu saya pelajari, yang biasa saya hanya ajarkan untuk mahasiswi saya. Sekarang bahasa Arab itu berfungsi banget untuk saya ajar atau untuk saya terangkan kandungan ayat suci Al-Quran itu terhadap putra saya sendiri. Dan bagi saya itu adalah sesuatu yang tidak bisa terbeli dengan apa-apa. Jadi selama 4 tahun itu, di Mesir berapa tahun? Di Mesir insya Allah keberangkatan kami kedua itu dari 2013 awal, pulang 2016 awal. Berarti 3 tahun. 3 tahun ya, berarti mulai. Ya 3 tahun setengah lah. Mulainya di sana, tapi selesai hafalnya di Indonesia ya? Ya, sudah pulang berarti setelah dari hafal. Ya, alhamdulillah. Sesudah pulang ke Indonesia, tradisi itu tetap dijalankan, terus hafal di Indonesia berarti Ahmad Fawaz. Ya. Dan mungkin ini Ustaz, ada satu nikmat yang tidak terkira juga, kita ketemu dengan ayahnya Tabarok, Yazid dan Zina, yang ketiga anak ini bisa selesai Al-Quran di usia 5 tahun, Ustaz, 4 tahun setengah. Ketemu di mana? Ceritanya panjang. Enggak, ketemunya di mana itu? Ketemunya, jadi untuk mencari
jadi saya ingat Salman Al-Farisi ya. Heeh. Kalau di dalam sejarah itu kan disebutkan man wa Salman Al-Farisi wa al-bahis al-haqiqi. Dia disebut pencari hakikat kebenaran yang sebetulnya sampai uangnya habis dan lain sebagainya. Dan itu yang kami alami waktu itu. Jadi kami berpindah dari kota sebuah provinsi yang bernama Ismailia, kemudian pindah lagi kami ke Kairo dalam rangka juga mencari beliau. Waktu itu juga belum ketemu juga, dan alhamdulillah akhirnya kami temukan di sebuah kota yang bernama Tonto, atau biasa orang Mesir menyebutnya Madinatul Qurra, kotanya para penghafal Quran. Dan alhamdulillah Allah temukan. Akhirnya saya pindah, kami boyong untuk ke provinsi Tonto tersebut, dan alhamdulillah akhirnya Awas juga bisa ikut gabung di markas atau tempat tahfidz beliau. Dari situlah ilmu-ilmu tentang tahfidz balita dan lain sebagainya bisa saya dapatkan. Kemudian ya biasa kata Ustadz Sultaji kan kita suruh menjadi khairun nas yang fa'hum linnas ya. Akhirnya bagaimana ini inspirasi ini bisa kita transfer, bisa kita tulis dalam sebuah buku sehingga bisa bermanfaat untuk orang-orang di Indonesia. Kalau memang bisa sampai dunia juga enggak apa-apa juga gitu, itu udah bonus gitu. Jadi ditulis itu kemudian. Nulis sendiri apa sama suami? Bukunya? Berdua, Ustaz. Berdua. Mana bukunya? Dikasih tahu nih ya. Ini Ustaz, gimana ini Ustaz? Tapi insya Allah ini sudah ini udah cetak ke-7 ya. Udah kan mau ke-8. Biasa nih, rahasia sukses. Kemarin sempat 3 hafidz cilik. 3 hafidz Quran cilik. Ini saya udah lama mencari pengarangnya ini. Saya sudah lama mencari penulisnya, sekarang baru ketemu. Alhamdulillah ya Allah. Itu cetakan keberapa itu? Yang ini ke-7, Ustaz. Ke-7. Udah berapa banyak beredar nih? Ya insya Allah udah banyak ya Ustaz. Teman-teman kalau beli kadang 50, 100 gitu Ustaz. Masya Allah. Karena ya alhamdulillah sih dengan ketemu dengan Dr. Kamil Labudi itu, dengan keluarga ini, Masya Allah, mungkin juga keistiqomahan beliau dalam kesolehan ya. Akhirnya bukan hanya untuk kami gitu. Akhirnya bisa kita sebar ke teman-teman Indonesia, dan rata-rata sekarang insya Allah teman-teman sudah pada mendirikan rumah tahfidz balita atau markas tahfidz balita yang cabangnya pada di mana-mana. Ada yang dari Batam, ada yang di Aceh, ada yang sudah tersebar, dan bahkan kemarin kita sempat juga ke Singapura untuk presentasi tentang metode ini. Rumah tahfidz balita. Akhirnya. Akhirnya terlahirlah. Berdua mendirikan itu sama suami. Dan ini nggak hanya kita aja yang mendirikan, banyak banget teman-teman dari Kairo juga, teman-teman dari Indonesia yang akhirnya kita yang kayak sekarang di markas saya, alhamdulillah ini yang tertinggi hafalannya sudah 23 juz. Dari anak yang memang tidak bisa 1 juz aja nggak hafal, alhamdulillah sekarang bisa sampai 23, ada yang sampai 12 juz, dan itu semua tidak mondok, pulang pergi enaknya. Oh, pulang pergi ya? Enggak, tidak. Jadi datang ke lembaga itu kapan? Jam berapa maksudnya? Pagi. Jam 7, nanti biasanya kalau nggak pandemi gini sih kemarin sampai 12:30 ya. Sampai 12:30, kemudian nanti mereka pulang. Kan nanti silabusnya jelas Ustaz, dari level 1, 2, 3 sampai 7 level. Terus kemudian nanti cara-caranya nanti orang tuanya juga kita ajarin. Artinya kan sebuah keberhasilan itu kalau kita tahu caranya, gampang untuk diduplikasi. Itu aja ilmunya. Kan amati, tiru, dan duplikasi gitu. Metodenya dari mana itu? Rumah tahfidz metodenya balita dari ini. Semuanya menginduk kepada yang saya tulis itu tadi, Syekh Dr. Kamil Al-Labudi, dengan pengalaman beliau menjadikan anaknya hafal Quran di usia 4,5 tahun itu tadi. Akhirnya menjadi rujukan rumah tahfidz balita se-Indonesia. Dan beliau sendiri yang memberikan training tersebut. Biasa suami nanti menerjemahkan, beliau sebagai penerjemahnya. Oh, datang langsung dari Mesir? Iya, alhamdulillah.
Dan Sudah itu ada bisa berapa rumah 100. tahfidz balita di Indonesia itu? Mungkin insya Allah ya sudah sekitar 300-an, 300-an lebih. Buat ibu-ibu di rumah, apa yang mesti disiapkan kalau ingin kita memberikan hafalan buat anak-anak kita, itu mendidik anak-anak menjadi penghafal Al-Quran. Kalau orang mengatakan bahwasanya hafal Quran itu harus di pondok, bagi saya tidak. Jadi justru di sini kita akan membuat bonding dengan anak-anak itu dengan hafal Quran. Itu satu. Dan 30 juz menghafal tanpa mondok, insya Allah bisa. Itu slogan kami ya, yang pertama. Terus kemudian yang kedua, seorang ibu atau seorang ayah, ketika memang kita sudah berazam untuk ini, berazam untuk anak-anak kita ingin menjadi penghafal Quran, berarti paling tidak kita sudah harus mempersiapkan diri kita, memperbaiki diri kita, inian kita dengan Allah dan dengan sesama, sehingga itu nanti biar nyambung semua dengan anak-anak kita. Jadi keinginan dari yang orang kuat ya. Dulu berarti ya? Iya Ustaz, karena rata-rata kayaknya ketika memang orang tua sudah sadar artinya pentingnya Quran dan lain sebagainya, kayaknya anak juga mudah kok insya Allah ke bawah juga. Artinya sementara kalau kita nggak sabar pengennya instan, biasanya juga nanti akan berpengaruh juga ke putra-putri kita. Oke. Dan memang tidak mudah Ustaz, tidak mudah. Jadi faida azam tafatawakal ala Allah itu betul banget gitu. Kalau dalam Quran seperti itu. Orang tua menyiapkan diri. Setelah itu? Kalau memang kita bisa tangani sendiri, ya, maksudnya ilmu kita mumpuni, nggak apa-apa. Mulailah dari yang termudah. Mulailah dari yang termudah. Seperti itu tadi yang saya contohkan. Saya memulai hanya dari 3 ayat. Itu kan mudah. 3 ayat kan nggak rumit gitu buat anak. Kemudian kalau memang kita tidak bisa, ya, atau kita tidak punya ilmunya, kita cari ilmu dulu. Tapi kalaupun itu terlalu lama, bismillah, gabung aja ke halakoh atau ke tempat tahfidz terdekat. Gabung ke tempat halakoh tahfidz terdekat, sehingga dari situ kita nanti akan dapat berbagai macam ilmu, yang ilmu nanti bisa kita aplikasikan ke dalam diri kita sendiri dan juga ke anak kita. Itu 2. Terus kemudian yang ketiga, ya, beberapa perangkat yang memang harus disiapkan. Salah satunya adalah komputer atau laptop. Kenapa komputer atau laptop? Nanti ada satu program yang alhamdulillah kita dapat program ini dan senang banget dapat program ini. Kita akan dapat satu program dari Android itu, namanya program ayat. Dari program ayat itu nanti kita akan bisa dengan mudah anak-anak didik kita atau anak kita memperdengarkan setiap satu ayatnya diulang sampai 1000 kali bisa. Dan biasanya anak-anak ke 10 kali gitu aja sudah hafal. Itu kalau memang mampu ya orang tuanya. Kalaupun tidak mampu, bisa beli speaker Quran. Dan dengan speaker Quran ini kita akan setel umpama ayat atau surat yang akan dihafal anak. Umpama kita ingin anak kita minggu ini hafal surat An-Naba. Berarti ya sudah 1 minggu itu nggak boleh tidak menyetel surat An-Naba. Kemudian yang ketiga, sediakan waktu khusus bersama anak. Ketika kita waktu khusus bersama anak, jangan kita bersama anak secara jasad tapi ruh kita tidak. Kebanyakan orang tua, mereka bersama anak secara jasad, tapi tidak dengan ruhnya. Mereka tetap main HP, mereka tetap main Twitter, mereka tetap main FB, mereka tetap main IG, seperti itu ya. Jadi betul-betul qalban wa ruhan wa jasadan gitu. Jadi anak-anak tersebut insya Allah harus bersama kita, jadi HP dan lain sebagainya bismillah kita off-kan ya. Habis bersama anak nanti kita talkinkan, kemudian doa, kita berdoa setelah talkin tersebut. Kenapa? Karena ternyata memang Rasul bersabda, jadi ketika kita membaca Al-Quran, ini nanti tempat kita ini tadi penuh dengan malaikat. Sehingga doa-doa yang kita panjatkan ketika kita menemani bersama anak membaca Al-Quran itu tadi adalah insya Allah doa-doa kita mustajabah indallah. Kemudian juga berikan makanan-makanan terbaik, salah satunya adalah susu, kemudian kurma, kemudian madu. Ya, kenapa 3? Makanan juga ya? Iya, Ustaz.
Jadi memang kayak di Tafid Balita itu nanti ada 3 item hal yang memang harus mereka makan. Yang pertama adalah susu, kemudian yang kedua adalah tamar. Jadi dan nggak boleh susu yang rasa-rasa, Ustaz, coklat, stroberi gitu nggak. Jadi memang yang murni. Susu 5 murni. al-halib. Nggih. Kenapa al-halib? Karena tidak dalam semua makanan. Kalau dalam semua makanan Rasulullah mengatakan Allahumma barik lana fima razaqtana, tapi tidak di susu. Kalau di susu beliau mengatakan Allahumma barik lana wa zidna fi. Ya, seperti itu. Terus kemudian kurma, kenapa? Karena seperti halnya yang ada dalam surat Maryam, wa huzzi ilaiki bijid'in nahlat itu saqit alaiki rutban janiyya. Jadi fakuli washrabi wa qarri aina. Jadi dengan memakan kurma tersebut, maka insya Allah akan menunjukkan pandangan mata. Terus kemudian yang ketiga adalah madu. Madu, kurma menjadi zat menjadi sukariat. Sukariat itu zat gula alami yang itu memudahkan anak dalam proses menghafal. Bertenaga ya. Oh, jadi susunya susu murni. Terus madu. Sama betul. Kurma. Ya, makan. Bisa juga biji-bijian kayak zabib, zaitun, boleh. Bagus insya Allah. Kalau sekarang nih, kalau para santri, santriwati ya, terus alumni pengen menghafal Al-Quran, jadi apa yang mesti mereka siapkan dari sekarang itu? Sebetulnya kalau kita di Gontor itu sebetulnya udah dapat banyak banget. Salah satunya bahasa Arab ya. Dengan bahasa Arab yang kita miliki menjadikan kita sangat mudah untuk menghafal. Itu pertama ya. Jadi kita punya modal yaitu modal bahasa yang banyak para ulama, banyak para qori atau masyayikh yang bilang ruhul Quran fil lughah al-arabiyyah. Jadi ruhnya Al-Quran itu ada dalam bahasa Arab. Indama nahnu la na'rif al-lughah al-arabiyyah fala na'rif lughal Quran. Kalau kita nggak ngerti bahasa Arab maka kita tidak tahu ruhnya Al-Quran itu tadi. Sehingga sebetulnya ketika kita sebagai santriwati yang sudah tamat Gontor, terus kita sudah bisa bahasa Arab, ini adalah jembatan yang paling mudah bagi kita untuk menghafalkan Quran ke tingkat lebih lanjut. Mungkin yang dimana bahasa Arab ini adalah sangat mempermudah kita untuk menghafal Quran. Kemudian juga azimah ya, keinginan yang kuat itu tadi. Kemudian suhbah atau pertemanan. Pertemanan ini penting, Ustaz. Kenapa? Karena Al-Quran asyaitanu ma'al wahid aqwa wa ma'al jamaah adhaf. Ada Dr. Rajib As-Sirjani yang kebetulan dia seorang dokter ahli bedah jantung yang kebetulan juga hafal Al-Quran. Beliau mengatakan dalam sebuah satu bukunya ada hadis Rasulullah yang mengatakan kenapa sih kalau kita mau menghafal Quran kita harus datang ke halaqah, kita harus mencari tempat penghafal Quran, karena satu ungkapan Rasulullah yang mengatakan asyaitanu ma'al wahid aqwa wa ma'al jamaah adhaf. Jadi setan itu ketika kita sendiri godanya lebih kuat. Akan tetapi ketika kita berjamaah, kita bareng-bareng, kita halaqah bareng dan lain sebagainya, maka godaan mereka akan menjadi lebih lemah. Seperti itu. Jadi nyari komunitas menurut saya. Nyari komunitas, terus kemudian ya tetap seperti yang kita pelajari di Mahfudot kelas 1 ya, akhilan tanalal ilma illa bisitah, dzakaun wa khirsun wa istihadun wa dirhamun wa suhbatu ustadzin. Suhbah, kita selalu mempergauli guru, wa turuz zaman, dan ada waktu memang. Umpama hafal Quran cuma 1 minggu kayaknya sabar ya. Harus betul, konsisten ya. Ada tulus zaman di situ. Ini rumah Tafid Balita ini menarik saya kira ya. Oh banget Ustaz, antum bisa bikin tuh sama Ustazah. Iya, menarik sekali itu, saya kayaknya tertarik gitu ya. Jadi kalau orang pengen tahu lebih banyak tentang rumah Tafid Balita, mungkin di sekitarnya di mana gitu ya, itu kemana harus melihatnya? Nanti kalau di YouTube nanti antum cari aja umpama rumah Tafid Balita dengan metode tabarok atau rutaba. Metodenya tabarok ya? Metode tabarok. Kenapa metode tabarok? Karena tabarok ya? Itu karena nama putra pertama beliau yaitu Tabarok Kamil Al-Labudi, seperti itu. Rumah Tafid Balita metode tabarok. Di websitenya berarti
Nyarinya itulah ya. Ya, insya Allah nanti banyak ketemu dan banyak sudah pada munggah ya, insya Allah. Neneknya apa namanya tentang hal itu. Itu Dan ada lembaganya pusatnya atau enggak? Rumah Tahfidz Balita itu ya, atau sendiri? Iya, itu sendiri-sendiri. Tapi nanti kita apa namanya koordinasinya dengan YIPTI, Yayasan Internasional Tabarok dan Yazid ya, yang diketuai oleh Dr. Kamil gitu. Oh, itu Yayasan Internasional Tabarok itu ya. Itu ya, Tabarok dan Yazid semua seperti itu. Yang ada di Indonesia ya. Tapi memang kalau untuk rumah tahfidznya ya ada yang memang sudah berdiri yayasan sebelumnya atau alhamdulillah habis ikut pelatihan akhirnya mereka mendirikan dan alhamdulillah juga banyak yang akhirnya apa namanya konsen dan fokus di tahfidz balita ini karena memang marketable ya menurut saya ya. Dan menarik karena tidak harus mondok itu. Loh banget Ustaz. Justru itu yang memang ingin inspirasi yang ingin kami bawa dan siarkan gitu. Karena apa namanya bonding ketika anak usia SD ini kan penting ya. Iya betul. Jadi dia masih butuh kasih sayang dan lain sebagainya. Jadi, dan alhamdulillah sih ini saya punya yang 6 tahun sudah 18 juz insya Allah. Jadi dia masuk dari usia 3 tahun. Kalau yang punya Ustazah udah berapa tahun lama ini berdiri? Baru 2017 Ustaz. 2017 ya. Awal. Ya, kemudian apa namanya? Kita fokus dan ternyata memang anak-anak ketika mendengar Quran dan lain sebagainya banyak percepatan yang kita tidak sangka. Contohnya di menulis Latin itu kan nggak pernah kita ajari, tapi dikte itu tahu-tahu besok gitu. Itu dalam satu hal ya, belum nanti dalam beberapa hal yang lain. Jadi kan pengaruh positifnya ke hal-hal lain ya, banyak Ustaz, banyak Masya Allah. Dan laboratorium ini ibarat laboratorium yang selalu terus kami pelajari gitu. Bagaimana dengan balita ini gitu. Karena dulu kan kita wes sudah lama lah di kampus ya. Jadi apa namanya akhirnya banting setir bersama anak-anak balita. Paling tidak yang ngajari anak-anak saya sendiri dulu. Kemudian juga anak-anak orang lain. Bismillah. Ya itu hal-hal yang banyak yang mungkin datang pertama nggak bisa, ibunya juga bisa gimana caranya, tapi setelah iya sudah bisa ya ternyata gitu. Ternyata nggak hanya Fawas aja yang bisa, anak saya pun juga bisa seperti itu. Dan paradigma itu kan yang memang harus kita buang. Paradigma itu yang memang harus kita yakinkan bahwasannya dan selalu mereka mengatakan kalau itu kan anaknya Ustazah gitu. Ustazah kan ngerti bahasa Arab, Ustazah kan Al-Azhar gitu. Iya betul. Tapi ternyata tidak dan subhanallah banyak yang maaf ya ada bahkan yang putrinya tukang ojek, ada juga bahkan yang apa namanya pekerja pabrik mengantarkan kepada kami bismillah Bu beri makanan yang halal untuk putra putri ibu insya Allah mudahkan ya sudah yang penting ibu rutin aja rajin mengantarkan ke sekolah terus kemudian nanti apa tugas dari sekolah dilaksanakan akan tercapai dan ternyata mereka akhirnya iya ternyata betul bisa dan kita doakan sama-sama ini mudah-mudahan sukses terus sehat terus terus berkembang rumah tahfidz balita ini di seluruh Indonesia mana-mana bawa kemajuan buat kita semuanya. Amin. Terima kasih. Kalau yang ingin mencari rumah tahfidz balita yang ada di sekitar yang paling dekat, silakan di browsing rumah tahfidz balita metode Tabarok. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.